Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Chandra Dijatmiko. Dan kali ini saya akan membahas pada lab activity 27.2.15, yaitu Investigating a Malware Exploit. Ya, pada lab ini terdapat 4 part, yaitu just gimana to learn about malware exploit. Yang kedua yaitu investigate to exploit which GUIL. Yang ketiga yaitu use Wireshark to investigate an attack. Dan yang keempat yaitu examine exploit artifact. Ya, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu use Kibana to learn about a malware exploit. Ya, step pertama yaitu kita naruh the time frame. Nah, kita login ke security onion terlebih dahulu, kemudian kita open Kibana. Di sini kita login terlebih dahulu dengan username analis dan password CyberOps. Nah, di sini sudah login, berhasil login. Kemudian kita memfilter waktunya terlebih dahulu ke Januari 2017. Nah, di sini kita bisa menggantinya di last 24 hour, kemudian absolute. Nah, di sini tahunnya kita ganti menjadi 2017 dan Januari tanggal 1 sampai Januari bulan 31, tanggal 31. Nah, di sini sudah sama dengan yang ada di lab. Total number of logs-nya ada 1910. Nah, di sini kita juga bisa melihat grafik pada bagian kotak ini. Total log count over time, di sini kita bisa klik. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Kemudian step kedua yaitu locate the event in Kibana. Nah, di sini kita diperintahkan pergi ke NIDS alert data. Nah, kita bisa uh, mengkliknya di sini bagian alert data, kemudian klik NIDS. Nah, di sini kita juga bisa klik pada bagian ujung ini. Nah, kemudian di sini kita diperintahkan untuk scroll all the way to the bottom. Kita scroll sampai ke paling bawah. Nah, pada bagian NIDS alerts. Nah, di sini kita diperintahkan untuk membuka NIDS alerts yang pertama. Nah, di sini kita expand, kita klik panah, tombol panah. Nah, di sini sudah keluar tabelnya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, what is the time of the first detected NIDS alert in Kibana? Ya, time-nya yaitu Januari tanggal 27 2017 pada jam 22 menit 54.45. Kemudian what is the source IP address in the alert? Source IP address-nya ada di sini 194.87.234.129. Kemudian what is the destination IP address? Ya, destination IP address-nya ada di sebelahnya juga ini 172.16.4.193. Kemudian what is the destination port in the earth? Nah, destination portnya di sini 49 49 202. Kemudian what is the classification of the earth? Classification-nya yaitu Trojan activity. Kemudian what is the destination geo country name? Destination geo country name. Nah,
Nah, di sini geocountry name-nya yaitu Rusia. Kemudian in web browser on a computer that can connect to the internet. Nah, kita diperintahkan untuk ke bagian signature info. Nah, di sini ada sebuah link, kemudian kita klik saja. Nah, di sini sudah keluar. Nah, selanjutnya ada sebuah pertanyaan yaitu what is the malware family for this event? Malware family-nya pada event ini yaitu malware family RIG. Ya, kemudian what is the severity of the exploit? Security exploit. Ya, severity of the exploit-nya yaitu signature severity major. Ya, what is an exploit kit? Ya, exploit kit itu merupakan sebuah code yang digunakan untuk menyerang keamanan komputer seperti perangkat perintah, data, atau perangkat lunak. Ya. Kemudian step ketiga yaitu view the transcript CAPME. Ya, kita kembali ke Kibana. Ya, kemudian di dalam tabel ID terdapat sebuah link yang bisa kita klik. Nah, di sini sudah muncul. Di sini sudah ada penjelasannya yang ada di lab activity. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan yaitu what website did the user intend to connect to? Ya, websitenya di sini ya website user intend to connect to-nya ke ini www.homeimprovement.com. Kemudian what URL did the browser refer to the user to? Refernya ke website ini tyu.benmi.com. Selanjutnya ya di sini kita close the CAPME-nya. Kemudian kita from the top of the NIDSR dashboard klik the HTTP. Nah, kita ke bagian atas. Kemudian kita pindah ke bagian HTTP. Nah, kemudian kita mengganti time rank-nya, mengganti waktu time rank-nya. Ini menjadi 22.54 detik ke 30 sampai ke 22.56 detik 56 kosong. Nah, di sini sudah muncul lognya ada 48. Kemudian kita scroll down ke bawah ke bagian set dashboard. Ya, di sini ada sebuah pertanyaan, what are some of the websites that are list? Websitenya di sini ada www.homeimprovement.com, tubenme.com, dan lainnya.
Kemudian which of these sites is likely part of the exploit campaign? Di sini yang paling atas yaitu home improvement dan tayu.benme.com. What are the HTTP meme types listed in the tag cloud? Di sini ada teks atau HTML, teks atau JSON, text plain, dan lainnya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu investigate the exploit with SQL. Nah, di sini tiba nanya kita close saja, kemudian kita open SQL. Nah, di sini kita login terlebih dahulu, username-nya analis, kemudian passwordnya CyberOps. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita klik select all, kemudian start SQL. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita locate the group of art from Januari tanggal 27 2017. Nah, di sini kita mencari grup pada tanggal 27 Januari 2017. Ya, di sini sudah kita temukan 2017 Januari tanggal 27. Kemudian according to Will, what are the timestamp for the first and last? Ya, yang pertama yaitu pada bulan Januari tanggal 27 jam 22 menit 55 detik 28, dan yang terakhir yaitu pada jam 22 menit ke 54 dan detik ke 42. Kemudian di sini kita di step kedua yaitu investigate the art in SQL. Nah, di sini kita diperintahkan untuk show paket data dan show rule. Di sini kita show paket data dan show rule. Nah, di sini bisa kita perbesar. Selanjutnya, according to IDS Nectar Rule, malware family-nya yaitu masih exploit kit RIG. Kemudian beyond labeling the tag as Trojan activity-nya yaitu ransomware Kerber. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini malware family-nya yaitu ransomware Kerber. Kemudian by your best estimate locking at the art so far, what is the basic factor of this attack? Ya, faktornya yaitu dengan mengunjungi web yang mengandung malware dan serangan dimulai dengan pada saat mengunduh file. Ya, sekarang kita masuk ke bagian 3 yaitu view transcript of the event. Nah, di sini kita diperintahkan pada ID 5.2. Nah, di sini kita klik kanan. Nah, kemudian pilih transcript. Nah, di sini sudah keluar. Ya, di sini ada sebuah pertanyaan. What are the referrer and host website that are involved in the first
as achievement. What do you think the user did to get generate this art? Ya, di sini host websitenya yaitu hostnya ini www.homeimprovement.com. Ya, di sini dia menggunakan search engine-nya uh, menggunakan search engine bing.com. Nah, kemudian kita masuk diberitakan ID 5.24. Nah, kita klik kanan lagi, kemudian kita open transkripnya. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian refer the transcript and answer the following question. What kind of request was involved? Ya, di sini yang request itu pada yang berwarna biru. Nah, kemudian yang merah ini adalah tujuannya. Ya, di sini what kind of request involved-nya yaitu get HTTP menggunakan get, kemudian where any file request-nya file yang diminta yaitu di sini. Nah, yang diminta yaitu dla_js.js. Kemudian what is the URL for the refer and the host website? Nah, websitenya ini www.homeimprovement.com. Kemudian how the content and code-nya yaitu gzip. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang D yaitu ID 5.25. Nah, di sini kita buka transkripnya. Ya, di sini how many requests and response were involved in this art. Ya, di sini terdapat 3 respon yang bertanda warna merah, kemudian 3 request yang bertanda warna biru. What the first request, first requestnya itu HTTP GET, kemudian who was the refernya yaitu ini homeimprovement.com, kemudian what was the host servernya, serversnya host server requestnya yaitu tyu.benmi.com. What's the response encode-nya gzip, kemudian what the second request http post, kemudian who was the server request-nya sama tyu.benmi.com, kemudian request to-nya respon encode-nya gzip, dan thread request-nya http get juga. Nah, kemudian di sini ada, nah di sini kita close the transcript window. Nah, ini ada pertanyaan what type of file was download, what application use this. Ya, pada Wikipedia ini type filenya yaitu SWF dan Flash. Nah, di sini kita diperintahkan untuk close transcript. Kemudian nah, masih pada ID yang sama yaitu 5.25. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih network miner. Nah, sini kita klik OK saja. Nah, di sini sudah terbuka.
Kemudian kita klik file step. Nah, how many files are there and what is the file type? Ya, di sini ada 3 file dan tipenya yaitu HTML. Ya, berikut pembahasan dari pada bagian 2. Kita close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3 yaitu use WhatsApp to investigate an attack. Nah, di sini kita masih menggunakan Segwit. Kemudian pada part ID 5.2 kita buka WhatsApp-nya dengan cara klik kanan, kemudian WhatsApp. Kita pilih WhatsApp. Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian kita select view. Nah, kemudian time display format. Nah, di sini kita pilih yang date and time of the day dan second. Nah, kemudian step kedua yaitu investigate HTTP traffic. Nah, di sini kita menggunakan filter http.request. Nah, di sini sudah kita filter dan di sini terdapat 3 bagian HTTP. Kemudian kita select pada paket yang pertama dan kita expand pada bagian hypertext transfer protocol. What website direct the user to the www.home-improvement.com website. Di sini directnya ke www search engine bing.com. Ya, Bing search engine web. Kemudian kita masuk ke step 3 yaitu view HTTP object. Di sini kita close terlebih dahulu. In WhatsApp, choose file. Di sini kita pilih file. Masih yang tadi. Ini kita pilih file, kemudian export object dan pilih HTTP. Di sini kita select the remolding your kitchen cabinet HTML paket, kemudian kita save. Nah, di sini kita buat new folder terlebih dahulu. Bisa kasih nama Chandra 1. Kemudian kita open dan save. Nah, di sini sudah tersave yang bagian remodeling your kitchen cabinet.html. Ini kita close. Kemudian close WhatsApp, sini kita close. Kemudian kita klik kanan pada ID 5.24. Nah, di sini kita buka WhatsApp-nya. Nah, kemudian kita filter sama seperti tadi, http.request. Nah, di sini sudah
sudah muncul. Di sini ada satu. Kemudian di sini kita buka. Ya, di sini ada pertanyaan what is the HTTP request for? Ya, di sini request for-nya yaitu DLE _js.js. Kemudian what is the host server? Di sini host servernya itu retrotip visionurbana.com. Kemudian di sini di WhatsApp sama seperti tadi file, kemudian file export object, HTTP. Nah, file ini kita save ada folder seperti dalam folder yang tadi. Nah, sudah kita save dan kemudian kita close. Ya, kemudian kita close WhatsApp dan kita klik kanan pada bagian 5.25. Sini kita open WhatsApp. Nah, sini sudah terbuka. Kemudian sama seperti tadi kita filter http.request. Nah, di sini sudah kita filter. Kemudian, nah di sini terdapat sini terdapat 3 ya, dan infonya yaitu get, post, get. Kemudian di paket pertama kita sini kita expand pada bagian hypertext transfer protocol. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih apply as column. Nah, kemudian di sini akan muncul pada bagian host yaitu tu.bandme.com. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4 yaitu create a host for an exported malware file. Ya, di WhatsApp ini kita create file. Kemudian kita pilih export object HTTP. Nah, di sini kita save ketiganya kita save. Kemudian kita bikin folder baru nama Chandra. Nah, sini kita save. Sudah kita save. Kemudian kita buka application, utilities, kemudian kita buka terminal. Nah, di sini kita execute dulu. Nah, di sini sudah ada file Chandra, kemudian kita arahkan dulu ke file folder Chandra.
Kemudian sini kita diperintahkan untuk masukkan perintah s.l grab i Simanti. Nah, di sini sudah keluar. Kemudian kita masukkan perintah salsum persen hingga fb iw. Nah, kita tekan tab lalu kita enter saja. Ada kesalahan, kita ulangi, kita masuk sah, kita masukkan perintah sah satu sum persen 3 f biw dan tab. Nah, di sini sudah keluar. Nah, kode ini kita copy. Kemudian kita cari di web browser virustotal.com. Nah, di sini kita buka browsernya terlebih dahulu. Nah, sini sudah terbuka virustotal.com-nya. Kemudian kita pilih bagian search dan paste kode yang tadi di terminal. Nah, kita enter. Nah, di sini ada informasi terdapat 32 security vendor yang berbahaya. Selanjutnya, di sini ada investigate the detection and detail tabs, review the information that is provided on his size value. What did virus total tell you about this file? Ya, di sini ada 32 security vendor, flag this file as malicious. Dan kita close browser dan juga WhatsApp-nya. Di sini kita close. Kemudian kita ke Sigwil, kemudian ke 5.37. Sini kita open WhatsApp. Nah, sini sudah terbuka. Nah, kemudian order similar to results. Nah, di sini ada dua file bertipe HTTP dan satu file bertipe SWF. Ya, kemudian ada file similar, do you see any different? Ya, namanya sama ketika menggunakan terminal atau network miner. Dan why do they seem to be post infection? Nah, di sini terdeteksi ransomware Calber dan what interesting about first out in the last for out in the series. Hal yang menarik adalah serangan melewati protokol UDP. Semen. Nah, berikut penjelasan dari part bagian 3. Bagian. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4 yaitu examine exploit artifact.
Di Seperti Onion kita membuka file the remodeling your kitchen cabinet.html yang kita save sebelumnya. Nah, di sini kita close terlebih dahulu. Nah, ini kita open with Gedit. Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian kita bisa memfilter dengan kata kunci file ini DLE underscore js. Nah, berikut ini adalah isi dari file remodeling your kitchen cabinets.html. Di sini ada sebuah pertanyaan. Terus code JavaScript. What does the file do? Ya, apa yang dilakukan file tersebut? Ya, dilakukan file tersebut adalah JavaScript document.write akan menulis konten ke dalam halaman web dan membuat iframe yang membawa pengguna URL di dalam website tayu.benmi.com. Kemudian bagaimana kode dalam file JavaScript berusaha menghindari deteksi. Ya, dengan membagi tag iframe akhir menjadi dua bagian, ifr plus ame. Kemudian in text editor open the text atau HTML file the was saved to your home folder with Vivaldi as part of the file name. Ya, filenya seperti apa? What kind of file it is? Ya, filenya merupakan halaman web HTML. Kemudian apa saja menarik tentang iframe? Apa itu memanggil suatu? Ya, itu tersembunyi dan ini memanggil fungsi start. Kemudian apa fungsi start? Fungsi start yaitu menulis ke jendela browser dan membuat formulir HTML dan mengirim variabel URL melalui post dan variabel URL sama dengan URL di dalam tayu.benmi.com. What do you think the purpose of the get browser function is? Ya, fungsi get browser menentukan jenis browser tempat halaman web yang ditampilkan. Ya, sekian pembahasan dari lab 27.2.15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.